Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita yang besar. Hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengajak sebanyak mungkin saudara untuk ayo saat teduh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan ajak saudara kembali merenungkan terus akan cintanya Tuhan. Tidak bosan-bosan seharusnya sebagai orang Kristen kita mengucap syukur ketika kita mengingat cintanya Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah nama kita bagaikan tertulis di telapak tangannya? Dia selalu mengingat kita di dalam hatinya. Karena itu sebagai orang Kristen saya rasa topik tentang besarnya cinta Tuhan kepada kita adalah sebuah topik yang tidak boleh menjadi usang dalam hidup kita. Karena kita nantinya mampu bergerak mengasihi sesama, kita melakukan firman Tuhan, itu semua didasari karena kita telah lebih dulu merasakan, menikmati indahnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita bersyukur, kita mewujudkan ucapan syukur itu dengan segala tindakan yang menyenangkan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan satu lagu, di telapak tanganmu tertulis namaku. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku
melihat bahwa Engkau terus memelihara kami. Engkau terus menopang kami. Tidak pernah terlelap Engkau menjaga kami. Tidak pernah putusnya Engkau merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk sama-sama lagi ya. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih luas di cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku haleluya, haleluya. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh saat teduh hari ini. Kami tahu itu tidak lepas dari kasih karunia-Mu semata-mata. Bapa, biar kami tidak bosan-bosan merenungkan kasih-Mu. Karena memang seharusnya untuk selamanya kami terkagum akan kasih-Mu dan cinta-Mu. Selamanya seharusnya cinta kami kepadamu berkobar-kobar seharusnya Tuhan. Setiap kali kami mengingat cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan urapi kami, Tuhan tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita ya dari Yohanes pasal yang ke-17. Terpujilah Tuhan ya. Yohanes pasalnya yang ke-17 kita akan buka bersama-sama. Tinggal sedikit ayat lagi selesai loh Injil Yohanes. Luar biasa bukan? Yuk kita tetap belajar komitmen. Walaupun sedikit pelan-pelan tapi komitmen itu yang paling penting ya. Belajar komitmen sampai sekali lagi menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Puji Tuhan. Yohanes pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Ku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita.
Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang menarik kita baca hari ini tentang Yesus mendoakan murid-muridnya. Sekali lagi, Yesus mendoakan murid-muridnya. Atau Yesus juga mendoakan kita sebenarnya. Kalau kita lihat isinya ya. Kapan Yesus melakukan ini? Bahkan dia melakukan ini sebelum dia menghadapi salib. Biasanya kalau kita mengalami masalah, yang kita ingat tentu diri kita sendiri dan masalah yang kita alami. Tetapi Yesus yang diingat bukan hanya dirinya sendiri. Dia justru mengingat murid-murid yang akan ditinggalkannya. Dia mengingat kita. Coba saudara bayangkan baik-baik. Bayangkan dengan sungguh-sungguh. Betapa cintanya kepada kita. Sampai-sampai dia mengingat kita lebih dulu dibandingkan dengan dirinya. Padahal dia sendiri bukan dalam posisi yang baik. Dia sedang akan menghadapi salib. Bisakah saudara bayangkan betapa Tuhan mencintai saya dan saudara? Dia bukan hanya memberikan perintah untuk kita belajar saling mengasihi sesama kita, tetapi dia juga mendoakan agar kita mampu melakukannya. Karena itulah yang namanya pengenalan akan Allah. Ketika kita mau belajar mempraktekkan kasih kepada sesama kita dan kasih kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mau ajak saudara melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Dia tidak hanya berikan perintah, tetapi dia juga sungguh-sungguh ingin kita dapat melakukannya. Karena itu dia mendoakan kita. Itulah cintanya Tuhan. Seberapapun buruknya saudara, seberapapun saudara hari ini belum sesuai dengan kebenaran firman, saya pun masih banyak kesalahan kok saudara ya. Tapi seberapapun buruknya kita perlu renungkan hari ini betapa besarnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita merasa diri kita buruk, sebaiknya semakin kita sadar
betapa cinta Tuhan pada kita. Dia terus mengingat kita sampai hari ini. Semoga cinta Tuhan ini membuat saudara sadar bahwa saudara begitu dicintai. Dan kita mulai belajar juga mencintai, mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya akan ajak saudara berdoa untuk kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kau selalu menunjukkan pada kami bahwa yang Kau pikirkan adalah kami. Sekalipun ketika Kau menjadi manusia, Kau mengalami dan akan menghadapi peristiwa yang berat. Dan Kau tahu betapa beratnya hal itu. Namun terus yang Kau ingat adalah kami. Sungguh cinta-Mu melebihi cinta seorang bapa kepada anak-anaknya. Seorang ibu kepada anak yang dikasihi. Jauh cinta-Mu melebihi semuanya. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Bila Tuhan menolong kami untuk dapat membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, lewat kami belajar mengasihi sesama kami. Walaupun berat, walaupun sulit, tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat saudara kita, teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Kita doakan buat pertobatan mereka. Haleluya. Kita berdoa masing-masing. Sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang hari-hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka. Kalau boleh, lepaskan mereka Tuhan dari siksa dan aniaya ini Tuhan. Berbelas kasihanlah atas hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia yang dirundung berbagai masalah. Tuhan, ampunilah kesalahan pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, tolonglah Indonesia agar dapat keluar dari masalah-masalah yang dihadapi ini. Berikan masa depan yang baik untuk penduduk Indonesia Tuhan. Berikan pertolongan dalam hal kesehatan, ekonomi, sosial, dan hal-hal lain terutama. Tolong Tuhan agar banyak jiwa yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Indonesia. Tuhan, selamatkanlah Indonesia. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru. Semua orang yang disebut sebagai memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa untuk kami semuanya ini. Berikan kami dan keluarga kami selalu hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Benar-benar sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Untuk kami boleh semakin efektif dalam melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Di masa yang sukar ini. Biar mereka tetap boleh bertunas, bertumbuh, dan berbuah-buah Tuhan. Di masa yang sukar ini, kiranya Tuhan tolong agar umat-Mu tetap mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Jasmani juga diberkati, bahkan mereka terus boleh menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Biar anak-anak-Mu di masa yang sukar ini justru menjadi orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya, di tempat komunitasnya. Sehingga perkataan mereka didengarkan dan lewat itu mereka mendapat kesempatan membawa sebanyak mungkin jiwa untuk datang kepada-Mu.
tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hari ini sakit, terbaring di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat, apapun penyakit yang kau hadapi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya kau jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang mengalami masalah. Kalau mereka mengalami masalah, kami mengalami masalah karena kesalahan-kesalahan kami. Kiranya Tuhan ampuni. Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi kalau semuanya ini terjadi karena Tuhan punya rencana, kuatkan kami bertahan sampai akhir. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan, kiranya terus menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap orang yang terikat pada kuasa kegelapan, terikat dalam dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu menguasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekarang saya akan berikan kesempatan untuk kita berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa masing-masing untuk pergumulan doa kita. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kami mohon berkatilah kiranya keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kiranya di dalam segala hal nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu kiranya ada atas hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.